Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut saya akan memberikan beberapa petunjuk cara menginput soal ke dalam template soal yang sudah disediakan oleh panitia. Pertama yang harus dipersiapkan adalah soal-soal yang berisi pertanyaan beserta jawabannya. Yang kedua yaitu kisi-kisi soal, gambar soal atau jawaban soal bila mana di antara Bapak Ibu menggunakan soal dengan format bergambar atau ada jawaban dengan format bergambar. Perlu diketahui format gambarnya yaitu bisa menggunakan format PNG ataupun format JPG. Nah, sementara itu Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan. Nah, pertama dalam pembuatan soal, struktur soalnya seperti pada gambar supaya dapat dilakukan penginputan soal dari Word ke Excel atau template yang sudah disediakan dengan cara otomatis atau simple, lebih mudah diinput, tidak dilakukan dengan satu persatu. Strukturnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu soal atau pertanyaan, kemudian jawaban A, B, C, D itu diruntut dari atas ke bawah, artinya bukan ke samping Bapak Ibu. Seperti ini. Bila mana sudah strukturnya sama persis seperti pada yang saya tunjukkan pada layar, nah ini hanya contoh, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu memblok semuanya, soal beserta jawabannya seperti ini. Kemudian kita ke menu insert, pilih tabel, kemudian pilih convert text to tabel. Nah, yang seperti pada layar. Diperhatikan. Setelah itu kita klik saja di sini text to convert text to tabel. Akan muncul menu pilihan number of column. Nah, di sini kita yang asalnya 1 kita ganti menjadi 5 kolom seperti pada layar. Perhatikan Bapak Ibu. Selebihnya yang lainnya dihiraukan saja, tidak usah dipedulikan. Setelah kita merubah number of column ini, langsung kita pilih OK. Maka struktur soalnya akan menjadi demikian seperti pada layar, yaitu di tabel pertama yaitu soal, tabel kedua jawaban A, tabel kedua jawaban B, tabel ketiga jawaban C, tabel keempat yaitu jawaban D. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita tinggal menambahkan beberapa kolom untuk menyamakan tabel kolom yang ada di Microsoft Word dengan yang ada pada template. Caranya Bapak Ibu, kita arahkan kursornya di sini, kemudian ke menu layout, pilih insert left atau menambah kolom ke samping kiri 1 kali. Maka secara otomatis akan menambahkan 1 kolom. Demikian juga yang di sampingnya, kita tambahkan 1 kolom lagi, kemudian tambahkan 1 kolom lagi. Maka jumlah kolom yang dibutuhkan di Microsoft Word adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom. Jadi Bapak Ibu dibutuhkan 8 kolom untuk sama dengan yang ada pada template soal.
Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengcopy paste keseluruhan tabel yang ada di Microsoft Word. Di copy. Kemudian kita ke template soal. Nah, kita pastekan di sini di kolom soal dengan cara klik kanan, pilih paste spesial Bapak Ibu, paste spesial. Setelah muncul perintah seperti pada layar, kita diminta untuk memilih pilihan teks seperti pada layar, seperti berikut ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih OK. Nah, maka soal yang tadinya ada di Microsoft Word sudah terinput secara otomatis, secara bersamaan di template soal yang sudah disediakan oleh panitia. Selanjutnya kita tinggal mengkoreksi apakah soal pertanyaan sesuai pada tempatnya masing-masing beserta jawabannya. Kita tinggal cek Bapak Ibu. Di sini menu soal ya benar sudah terisi soal pertanyaan. Dijawab satu adalah jawabannya ini ya benar. Nah, untuk kolom file jawab satu ini merupakan jawaban yang formatnya gambar. Jadi di sini kita tinggal isi kode. Nah, di sini jawab B ya benar dan seterusnya sama. Kita tinggal mengeceknya. Apabila jawaban standar, jawaban standar itu merupakan jawaban teks atau numerik. Nah, ini diletakkan pada kolom jawab 1, jawab 2, jawab 3, jawab 4. Misalnya di antara Bapak Ibu ada yang jawabannya menggunakan kode atau tabel, simbol, nah, hendaknya saya sarankan menggunakan jawab bergambar. Nah, bila mana Bapak Ibu menggunakan soal dengan format gambar, maka kode gambarnya kita letakkan di gambar ini Bapak Ibu, di kolom gambar. Misalnya soal gambar, kita akhiri dengan titik dan formatnya bisa menggunakan format PNG atau bisa menggunakan format JPG. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya contohkan juga sekalian untuk format jawaban bergambar. Kita akhiri sama titik PNG atau titik JPG, yaitu jawab A titik PNG atau jawab B titik JPG. Untuk penamaan nama jawaban atau nama soal, silakan sesuaikan dengan mapel atau pertanyaan jawaban Bapak Ibu masing-masing. Nah, selebihnya kita diminta untuk memberikan kunci jawaban sesuai yang Bapak Ibu buat sendiri. Untuk keterangan jenis soal, kategori atau acak silakan dibaca, dilihat komen. Untuk kode 1 yaitu pilihan ganda, untuk kode 2 itu untuk pilihan esai. Karena kebijakan sekolah ujian penilaian akhir semester ganjil adalah semuanya menggunakan pilihan ganda, maka hendaknya menggunakan kode 1 dengan keterangan pilihan ganda. Untuk kategori soal, di sini ada 3 kode, kode 1, 2, dan 3. Kode 1 artinya kategori soal mudah, kode 2 kategori soal sedang, kode 3 kategori soal sulit. Di sini pilihan Bapak Ibu dipasrahkan kepada pembuat soal masing-masing. Termasuk juga di kolom acak ada
kode acak, A, dan T. Kalau kita menggunakan kode A berarti kita mengacak soalnya. Kalau kita menggunakan kode T berarti kita tidak mengacak soalnya. Nah, untuk acak di akhir kolom terakhir, acak opsi jawaban, ini untuk mengacak jawaban dari soal Bapak Ibu sekalian. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Sedikit tambahan, misalnya Bapak Ibu ada soal yang tabel, menggunakan tabel, atau paragraf yang terlalu panjang, atau ada soal rumus yang menggunakan simbol dan kode tertentu, atau perbandingan-perbandingan tabel, hendaknya kami sarankan dijadikan format gambar dengan format PNG atau JPG. Demikian Bapak Ibu, saya coba kembali ke menu soalnya. Kita menggunakan soal yang seperti ini strukturnya. Soal, kemudian jawabannya beruntun dari atas ke bawah, bukan ke samping. Bila mana Bapak Ibu terlanjur sudah menggunakan nomor 1 dan di sini ada jawaban A dan seterusnya, maka saya sarankan untuk dihilangkan terlebih dahulu supaya lebih mudah dalam membuat tabelnya. Demikian, semoga sukses dan bisa dipahami. Bila mana tidak ada atau kurang dimengerti, langsung bertanya ke proktor Bapak Iqbal atau saya sendiri, Bapak Ibad. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.